selamat datang di video pembelajaran ergonomi tentang makroergonomi. Dalam dunia kerja modern, memahami makroergonomi sangat penting karena pendekatan ini melihat hubungan menyeluruh antara manusia, teknologi, dan organisasi. Berbeda dengan mikroergonomi yang lebih fokus pada hubungan individu dengan peralatan. Makroergonomi menekankan keseimbangan antara aspek sosial dan teknis agar tercapai hasil yang optimal. Melalui video ini, kita akan membahas apa itu makroergonomi dan bagaimana bedanya dengan mikroergonomi. Manfaat penerapannya dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Prinsip utama seperti partisipasi aktif, tim otonom, komunikasi efektif, fleksibilitas sistem, serta integrasi teknologi dengan kebutuhan manusia. Dengan memahami makroergonomi, kita akan menyadari bahwa teknologi canggih saja tidak cukup, melainkan harus diseimbangkan dengan keterlibatan manusia agar tercipta sistem kerja yang modern, sehat, dan berkelanjutan. Mari kita simak video berikut ini. Makroergonomi dan mikroergonomi sama-sama bagian dari ilmu ergonomi, tetapi keduanya berbeda dalam tingkat fokus dan ruang lingkup analisisnya. Yang pertama, pengertian makroergonomi. Makroergonomi adalah pendekatan ergonomi yang bersifat holistik, sistemik, dan proaktif, dengan fokus pada interaksi menyeluruh antara manusia, teknologi, dan organisasi dalam suatu sistem kerja. Pendekatan ini berangkat dari teori sistem sosioteknis yang menekankan bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada optimalisasi bersama antara sistem sosial dan sistem teknis. Contohnya, mendesain sistem kerja pabrik agar komunikasi antar bagian berjalan efektif. Yang kedua, menyusun struktur organisasi yang mendukung partisipasi karyawan dan keselamatan kerja. Yang kedua, pengertian mikroergonomi. Mikroergonomi adalah cabang ergonomi yang fokus pada interaksi individu dengan elemen fisik di lingkungan kerjanya, seperti alat, mesin, meja kerja, postur tubuh, pencahayaan, dan suhu. Tujuannya adalah meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kerja individu secara langsung. Yang contohnya, pertama yaitu menyesuaikan tinggi kursi dan meja agar sesuai postur tubuh. Yang kedua, mendesain alat agar mudah dijangkau dan dioperasikan oleh pekerja. Kedua pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi, yang dimana makroergonomi menciptakan kerangka sistem kerja yang sehat, terkoordinasi, dan partisipatif di tingkat organisasi, dan yang dimana mikroergonomi memastikan bahwa setiap individu dalam sistem tersebut dapat bekerja dengan nyaman, aman, dan efisien. Jika makroergonomi diabaikan, maka meskipun alat dan postur kerja sudah optimal, sistem tetap bisa tidak efisien karena koordinasi organisasi yang buruk. Sebaliknya, jika mikroergonomi diabaikan, sistem yang baik di atas kertas bisa gagal karena pekerjanya cepat lelah atau cedera.
Manfaat pertama yang segera terlihat adalah lonjakan produktivitas dan efisiensi. Makroergonomi menghilangkan gesekan dalam pekerjaan dengan menerapkan desain partisipatif di mana karyawan dilibatkan langsung dalam perancangan alur kerja. Kita dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan waktu dan langkah-langkah yang tidak perlu. Bayangkan, departemen yang sebelumnya harus mengisi 3 formulir berbeda untuk suatu proses, makroergonomik mengintegrasikan formulir tersebut menjadi satu sistem digital yang efisien. Ini mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan manusia, dan memungkinkan karyawan fokus pada tugas-tugas yang benar-benar menciptakan nilai. Hasilnya, output perusahaan meningkat drastis sementara biaya operasional menurun. Selain angka, makroergonomi berinvestasi pada aset terbesar Anda, kesejahteraan pekerja. Struktur organisasi yang kaku seringkali menjadi sumber stres dan burnout. Makroergonomi memberikan otonomi dan kontrol yang lebih besar kepada tim dan individu. Mereka tidak hanya menerima instruksi, tetapi memiliki wewenang untuk memecahkan masalah dalam lingkup kerja mereka. Ketika pekerja merasa memiliki suara dan kontrol, stres kerja berkurang dan signifikan. Beban kerja mental dikelola lebih baik karena sistem komunikasi dan teknologi dirancang untuk mendukung, bukan membebani. Ini secara langsung menurunkan risiko burnout, mengurangi tingkat absensi, dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman, didukung, dan termotivasi. Di era digital, makroergonomik memainkan peran penting dalam integrasi sistem sosioteknik. Bukan rahasia lagi, seringkali teknologi baru diterapkan tanpa mempertimbangkan bagaimana ia mempengaruhi tim dan prosedur yang sudah ada. Makroergonomi menuntut agar teknologi atau aspek teknik harus selaras dengan struktur sosial seperti tim dan proses kerja. Ini berarti sebelum mengimplementasikan software baru, kita harus bertanya, bagaimana ini akan mengubah peran tim saya? Apakah ini menyederhanakan komunikasi atau justru memperumitnya? Melalui makroergonomi, kita memastikan bahwa umuman teknologi interface dirancang untuk memperkuat interaksi manusia, bukan menggantikannya. Ini menghasilkan platform yang kerja yang intuitif, pelatihan yang relevan, dan yang terpenting pengurangan error dan delay yang disebabkan ketidaksesuaian teknologi. Makroergonomi adalah katalis untuk perubahan. Manfaat utamanya adalah untuk kemampuannya mendorong budaya organisasi yang kolaboratif dan adaptif. Prinsip inti desain partisipatif mengubah dinamika kekuasaan di tempat kerja. Manajemen bukan lagi satu-satunya pemegang solusi, setiap karyawan menjadi agen perbaikan. Tim kerja mandiri diberdayakan untuk mengoptimalkan proses mereka sendiri. Dalam menghadapi ketidakpastian pasar atau perubahan mendadak seperti transisi ke work from home, organisasi yang menerapkan makroergonomi lebih unggul. Struktur yang fleksibel dan saluran komunikasi yang terbuka memungkinkan adaptasi cepat tanpa mengorbankan kesejahteraan atau produktivitas. Ini adalah fondasi bagi organisasi pembelajar yang terus berevolusi. Lalu, bagaimana kita memulai? Penerapan makroergonomi menggunakan metodologi yang terstruktur seperti Macroergonomic Analysis and Design atau MEAD. Langkah yang pertama, diagnosis sistem. Mulailah dengan analisis mendalam terhadap sistem kerja, menggunakan wawancara, kuesioner, dan observasi. Cari tahu di mana letak varians atau penyimpangan dari alur kerja ideal. Langkah yang kedua, desain partisipatif. Bentuk tim gabungan yang terdiri dari manajemen, kerja inti, dan ahli ergonomi. Bersama-sama rancang ulang sistem mulai dari struktur organisasi hingga alokasi fungsi dan peran. Langkah yang ketiga, implementasi dan evaluasi. Terapkan perubahan secara bertahap dan terus-menerus. Ukur dampaknya bukan hanya pada produktivitas, tetapi juga pada kepuasan kerja, angka kecelakaan, dan absensi. Makroergonomik bukanlah perbaikan cepat,
ini adalah pergeseran filosofi strategis. Ini adalah jaminan bahwa sistem kerja Anda dirancang untuk keunggulan manusia. Prinsip pertama adalah partisipasi aktif. Dalam makroekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif dari semua pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Partisipasi aktif menciptakan sense of ownership terhadap kebijakan ekonomi yang dibuat. Misalnya, ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam program kewirausahaan atau investasi lokal, perputaran ekonomi meningkat dan ketimpangan dapat berkurang. Dalam dunia kerja, partisipasi aktif juga berarti setiap individu diberi kesempatan menyampaikan ide, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan mengambil bagian dari solusi. Selanjutnya adalah tim otonom. Prinsip kedua adalah tim otonom. Dalam ekonomi modern, banyak organisasi dan institut ekonomi beralih ke struktur yang lebih mandiri dan responsif. Tim otonom adalah kelompok yang mampu mengambil keputusan tanpa selalu menunggu instruksi dari atas. Konsep ini selaras dengan semangat desentralisasi ekonomi, di mana keputusan lokal dibuat berdasarkan kondisi dan kebutuhan di daerah tersebut. Dengan begitu, efisiensi meningkat dan kebijakan ekonomi bisa lebih tepat sasaran. Prinsip ketiga adalah komunikasi efektif. Makroekonomi tidak bisa berjalan tanpa koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Pemerintah, bank sentral, pelaku usaha, dan masyarakat perlu saling memahami arah kebijakan. Komunikasi yang transparan membantu menghindari kesalahpahaman, seperti dalam pengumuman kebijakan, suku bunga, atau kebijakan fiskal. Selain itu, di era digital, komunikasi efektif juga berarti mampu memanfaatkan data ekonomi secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan. Prinsip keempat adalah fleksibilitas sistem. Ekonomi dunia berubah sangat cepat. Krisis global, pandemi, hingga revolusi teknologi bisa mengguncang sistem ekonomi kapan saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang baik harus adaptif dan fleksibel. Kebijakan moneter dan fiskal perlu menyesuaikan diri dengan situasi terkini, bukan yang berpegang pada teori lama. Contohnya, ketika terjadi pandemi COVID-19, banyak negara menerapkan kebijakan darurat seperti stimulus ekonomi dan bantuan sosial digital. Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa fleksibilitas sistem menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, integrasi teknologi dengan kebutuhan manusia. Era industri 4.0 dan 5.0 membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi. Teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi dapat mempercepat efisiensi ekonomi. Namun, teknologi harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan menggantikannya. Integrasi ini berarti kita menggunakan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas akses ekonomi digital. Sebagai contoh, platform keuangan digital atau fintech membantu masyarakat kecil yang mendapatkan akses pembiayaan yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Disinilah keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan menjadi sangat penting. Sebagai kesimpulan, prinsip-prinsip makroekonomi modern bukan hanya tentang stabilitas angka, tapi tentang kolaborasi manusia, sistem, dan teknologi. Partisipasi aktif mendorong keterlibatan, tim otonom meningkatkan efisiensi, komunikasi efektif memperkuat kepercayaan, fleksibilitas menjaga daya tahan ekonomi, dan integrasi teknologi memastikan kesejahteraan manusia tetap menjadi tujuan utama. Dengan memahami kelima prinsip ini, kita bisa membangun ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.